Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra, BP 19 TPP 3015. Kali ini saya akan menjelaskan bangunan irigasi. Yang pertama itu ada bendung. Bendung itu berfungsi untuk menaikkan tinggi muka air. Saya akan menjelaskan bagian dari bangunan irigasi, yaitu ada pintu air. Pintu air di sini berfungsi untuk mengatur debit air yang masuk ke irigasi. Dan selanjutnya itu ada ambang lebar. Di sini ambang lebar itu berfungsi untuk mengatur laju arus yang keluar dari pintu air. Cipoleti di sini berfungsi untuk mengukur debit aliran dari irigasi. Bangunan selanjutnya itu ada pembagi arus. Pembagi arus di sini berfungsi untuk membagi arus dari arus primer ke arus sekunder. Selanjutnya itu ada bangunan sadap. Bangunan sadap berfungsi untuk membagi arus juga, tapi dalam skala yang lebih kecil. Selanjutnya itu ada pemecah arus. Pemecah arus di sini itu berfungsi untuk menstabilkan laju arus. Itu ada talang air. Talang air di sini berfungsi untuk menyalurkan air irigasi ke lahan. Tapi talang air juga berfungsi jika aliran besar, maka talang ini bisa untuk menahan air. Dua, 71, 71. Saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra, BP 19 TPB 3015 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan perhitungan debit menggunakan metode pelampung. Yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi kawah, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Ini saya dapatkan dari PP nomor 20 tahun 2006. Irigasi teknis merupakan jaringan irigasi yang mempunyai bangunan sadap yang permanen. Bangunan sadap dan bangunan bagi mampu mengatur dan mengukur. Di samping itu terdapat pemisah antara saluran pemberi dan pembuang. Pengaturan dan pengukuran dilakukan dari bangunan penyadap sampai ke petak tersier. Perhitungan yang telah saya lakukan di video sebelumnya, saya dapatkan waktu T1 30,32, T2 31,12 sekon, T3 30,50 sekon. Untuk jarak lintasannya 30 meter. Panjang basah pelampung H1 24 cm, H2 23,8 cm, H3, sama dengan 24 cm. Lebar permukaan air yaitu 6,64 meter. Lebar dasar datum yaitu 5,22 meter. Kedalaman D1 0 cm, D2 41 cm, D3 66 cm, D4 69 cm, D5 67 cm, D6 63 cm, dan D7 63 cm. Yang ditanya, itulah debit menggunakan metode pelampung. Jawab, ketinggian rata-rata D rumus D yaitu D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 tambah D6 tambah D7 dibagi 6, yaitu 0 tambah 41 tambah 66 tambah 69 tambah 67 tambah 63 tambah 63 dibagi 6, itu dapatkan hasil 61,5 cm. Lalu saya ubah menjadi meter, dapatkan hasil 0,615 meter. Ketinggian panjang basah rata-rata dengan rumus H1 tambah H2 tambah H3 dibagi 3, itu 24 tambah 23,8 ditambah 24 cm dibagi 3, dapatkan hasil 23,9 cm. Saya ubah menjadi meter, yaitu 0,239 meter. Waktu rata-rata dengan rumus T sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 dibagi 3, yaitu 30,32 tambah 31,12 tambah 30,50 sekon dibagi 3, yaitu 30,65 sekon. Untuk kecepatan pelampung, PP sama dengan jarak lintasan dibagi waktu rata-rata. PP sama dengan 30 meter dibagi 30,65 sekon. Dapatkan hasil 0,978 meter per sekon. Untuk luas lintasan, yaitu AP, dengan rumus lebar permukaan air tambah lebar dasar dibagi 2 dikali D. 6,64 meter tambah 5,52 meter dibagi 2 dikali 0,615 meter, dapatkan hasil 3,646 meter kuadrat. Selanjutnya H rata-rata dibagi D rata-rata, dan itu 0,239 meter dibagi 0,615 meter, dapatkan hasil 0,388. Untuk C itu 1,0116 dikali akar 1 kurang lambda 0,1 C sama dengan 1 kurang 0,116 dikali akar 1 kurang 0,38 C sama dengan 0,884 dikali 0,782 dikurang 0,1, C sama dengan 0,602. Untuk Q sama dengan C kali PP kali AP. Q sama dengan 0,602 dikali 0,978 dikali 3,646. Didapatkan hasil Q yaitu 2,146 kuadrat. Selanjutnya untuk menggambar penampang. Untuk gambar penampang di sini saya menggunakan skala 1,1/50. Untuk perhitungan skalanya itu dicari nilai X dengan rumus lebar datum atas kurang lebar permukaan air dibagi 2, yaitu sudah saya ubah menjadi cm, yaitu 806 dikurang 664 cm dibagi 2.
mendapatkan hasil yaitu 142 dibagi 2 yaitu 71. Karena saya menggunakan skala 50 cm, maka 71 dibagi 50 mendapatkan hasil yaitu 1,42 cm. Lalu untuk nilai Y dengan rumus tinggi saluran dikurang tinggi dasar permukaan air dengan nilai 133,5 cm dikurang 61,5 cm dapatkan hasil 72. Karena menggunakan skala 50 jadi dibagi 50 dan dapatkan hasil 1,44. Untuk jarak antar segmen D1 ke D2 saya menggunakan 50 cm. 50 bagi 50 itu dapat hasil 1 cm, dan untuk segmen selanjutnya saya menggunakan 1 meter. Saya ubah ke meter itu 100 dibagi 50 cm dan dapatkan jaraknya itu 2 cm. Untuk datum atas 806 cm dibagi 50 cm dapatkan hasil 16,12 cm. Untuk lebar permukaan air sama dengan 164 cm dibagi 50 cm dan dapatkan hasil 13,28 cm. Selanjutnya kita menghitung kedalaman tiap segmen. Untuk D1 sama dengan 0 cm dibagi 50 cm sama dengan 0 cm. Untuk D2 41 cm dibagi 50 cm sama dengan 0,82 cm. Untuk D3 sama dengan 66 cm dibagi 50 cm sama dengan 1,32 cm. Untuk D4 69 cm dibagi 50 cm sama dengan 1,38 cm. Untuk D5 67 cm dibagi 50 cm didapatkan hasil 1,34 cm. Untuk D6 63 cm dibagi 50 cm didapatkan hasil 1,26 cm. Untuk D7 63 cm dibagi 50 cm sama dengan 1,26 cm. Setelah mendapatkan data tersebut, selanjutnya kita menggambar penampang dengan nilai yang telah didapatkan tadi dan didapatkan gambar penampang seperti yang ada di layar.